Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di sini dengan bahasan yaitu bedanya antara ulama dunia dengan ulama akhirat, dan akan diurai oleh teman saya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Teja. Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Wiwi atas waktu dan kesempatannya, di mana pada materi diskusi malam hari ini kita akan berdiskusi dengan materi yang berjudul bedanya ulama dunia dan ulama akhirat. Nah, ulama itu ternyata ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Sebagaimana dalam hadis bahwa disampaikan seburuk-buruknya makhluk di kolong langit adalah ulama. Itu kan berarti ada ulama yang positif, ada ulama yang negatif lah. Cuman bagaimana bagi kita secara syariat akal untuk membedakan mana ulama yang dunia, mana ulama yang akhirat. Sedangkan yang untuk akhirat itu tidak akan mungkin bisa diketahui kecuali oleh orang yang telah sampai juga. Menurut pandangan saya, bedanya untuk membedakan ulama akhirat dengan ulama dunia itu cirinya yaitu ulama dunia itu mengajarkan murid-muridnya mengenal agama. Tapi kalau ulama akhirat itu mengenalkan murid-muridnya supaya mengenal dengan pencipta agama. Itu bedanya. Itu perbedaan secara fundamentalnya. Gak fokus ke fikih syariatnya, tapi fokus ke metodologi pengenalan Tuhannya. Gitu. Supaya nanti pada fikih syariatnya ada baterainya. Gitu. Makanya saya sempat jelaskan di video saya yang lain bahwa untuk anak sebelum dewasa itu ajarkan mereka untuk fikih syariatnya, untuk ibadah agamanya. Nanti setelah akil balik, ajarkan mereka untuk mengenal pencipta agamanya. Supaya pada saat mereka sholat itu, ruhaninya pun ikut sholat. Ruhaninya ada ketersambungan dengan Allah. Jadi secara mendasar paling utama adalah carilah ulama akhirat dengan variabel atau indikator yang menurut pandangan saya adalah ulama tersebut mengajarkan untuk bagaimana cara mengenal Allah, mengajarkan metodologi bagaimana cara mengenal Allah, bukan mengajarkan syariat fikih gitu. Itu memang harus diikutin, cuman fasenya di mata kita itu harus sudah balik, itu harus sudah naik kelas ya. Naik kelas gitu. Dari syariat jasmani itu harus naik ke ruhaninya melalui tarekat. Gitu. Sehingga pada saat sholat tuh jasmaninya ngiblat Ka'bah, ruhaninya ngiblat ada titik ordinatnya. Gitu. Ya. Jadi harus ada tingkatan ya Bang ya, jangan terus tetap di syariat. Jadi nah, gitu gak boleh. Kenapa? Kalau kayak gitu tetap di syariat gak naik ke tarekat, ibadah yang orang tua sekelas umur 60 tahun tuh sebenarnya jadi gak ada bedanya dengan anak SD. Gitu ya. Justru dipikir-pikir lebih sampai anak SD dong. Karena apa? Dia belum balik, masih suci hatinya. Mungkin hanya ingat kata-kata gurunya, guru ngajinya bahwa inna sholati, sesungguhnya sholatku hidupku matiku gitu kan. Lebih hafal kebacaan. Tapi orang yang sudah tua nyatanya walaupun membaca itu tapi ingatnya ke hutang, ke cicilan, ke anak gitu kan. Jadi kibat rohaninya gak ada, Bu. Tetap nggak ada bedanya gitu kan ya. Kalau tetap di syariat, jadi ibadahnya tuh gak ada bedanya dengan ibadah anak-anak ya. Iya gitu. Tapi nanti kalau setelah sambil belajar tarekat gitu kan, setelah belajar tarekat nanti syariatnya itu akan disyariatkan, akan dilegeskan, akan dilegalkan oleh Tuhan. Karena kita dapat setrumnya. Ibaratnya kita waktu belajar syariat itu sama guru ngaji itu dikasih nih, berarti kamu udah jadi kipas angin. Tinggal di tarekat itu kita nyari setrumnya, bagaimana kipas angin itu bisa hidup. Bisa nyala. Supaya faktor ruhani kita yang hanya bisa terhubung kepada Allah itu hanya ruhani, itu terhubung. Gitu.
Gitu. Dengan apa? Melalui jalur listrik. Jalur listrik itu wasilah. Gitu. Pastikan wasilahnya terdapat setrumnya. Mungkin seperti itu sementara dari saya. Barangkali ada tambahan Ya, bisa dari dilanjut. Pak Iwan, Dari mangga. Pak Iwan. Terima kasih Pak Teja. Terima kasih Bu Wiwi. Di kesempatan ini saya akan coba mengurai tema bedanya ulama dunia dan ulama akhirat. Ya Bu. Ya, itu. Ini menurut sudut pandang saya Bu. Yang namanya ulama dunia yaitu ulama yang menerangkan kaidah, aturan, norma-norma dalam beragama untuk kita bisa beradaptasi, berinteraksi dengan manusia. Hablum minanas. Ya, hablum minanas itu Bu. Secara syariatnya gitu. Ya. Nah, tapi di dalam pengajaran kaidah hukum norma syariat itu tidak akan bisa menyentuh ke makom ruhani karena yang dipelajari hanya untuk tatanan hidup manusia yang ada di dunia gitu Bu. Jasmani. Ya. Nah, di situ kalau kita untuk awal anak-anak dasar ya boleh untuk pengenalan Tuhan, pengenalan aturan agama itu mengajarkan syariat lah. Ya. Ya. Belajar fikih mungkin Fikih itu ya, Pak. fikih ya, ilmu-ilmu yang aturan-aturan untuk keduniawian lah, hubungan antara manusia dengan manusia. Tetapi kalau manusia atau orang itu setelah dewasa, setelah dia balik gitu Bu, akalnya sudah dipakai dan dia udah tahu yang mana baik dan mana yang benar. Kita harus menjangkau atau naik tingkat ke ilmu ruhani. Makanya di ilmu ruhani itu ada ulama ruhani. Ulama akhirat itu ya. Ulama akhirat. Tapi di sini Bu, kadang-kadang si ulama dunia, ulama syariat gitu, sebagian mungkin ada tidak tahu bahwa di dalam agama itu ada metodologi, ada wasilah, ada rukun syarat gitu Bu, untuk mencapai supaya kita masuk ke alam atau ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke agama yang mempelajari ilmu rohani, ilmu akhirat. Ya, ada dulu fisilmi kapah, masuklah Islam secara menyeluruh. Itu mungkin ya harus kita laksanakan ketika kita sudah dewasa, sudah tahu, pikiran kita sudah dipakai, sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil lah, yang salah, yang jelek, yang itu harus ditingkatkan, naik Bu. Iya. Di alam rohani kita akan diajarkan metodologi agama, adanya wasilah, tali sambungan untuk kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak berangan-angan ya Pak ya. Iya Bu. Nggak lagi sholatnya itu nggak jelas gitu kan menghadap. Ketika sholat kan yang diingat itu kemana-mana gitu kan. Kalau udah naik ke level akhirat atau belajar ke lebih lagi dari syariat, naik ke tarekat itu kan jadi ada lebih efisien ya ibadahnya, lebih naik lagi gitu kan, jadi ada kiblat yang untuk ruhaninya gitu kan, nggak sekedar kiblat jasmani kita menghadap Ka'bah gitu kan, jadi yang ruhani itu bisa menghadap di situ ya, jadi nggak kemana-mana lagi ya, bisa sholat khusyuk gitu mungkin Pak. Silakan dilanjut. Karena kita mungkin bukan sekelasnya Nabi atau Rasul, yang dimana beliau-beliau beragama itu dimulainya dari ma'rifat dulu Bu, dari tahu dulu, dari mengenal dulu, barulah akan menghasilkan keterangan-keterangan atau syariat-syariat agama gitu Bu.
Iya, jadi karena kita sekarang di zaman kita yang sekarang yang syariatnya sudah ada gitu Bu. Kita tinggal mempelajari dan meneruskan, ya tidak apa-apa untuk pengenalan kepada anak-anak ya. Dimulai dari pelajaran yaitu adaptasi syariat ya untuk hablum minanas gitu. Tapi ketika kita tidak sadar gitu Bu, naik kita tuh menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua. Kalau hanya berkutat di situ aja, ya mungkin itu nggak akan menjangkau Bu yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengenal Tuhan, adanya wasilah, adanya metodologi, itu kita tidak akan menjangkau makom ke sana. Jadi kesadarannya nggak naik. Kesadarannya tidak akan naik, hanya di situ-situ aja dari mulai anak sampai meninggal akan di situ gitu. Betul. Ya mungkin itu Bu keterangan dari saya. Ya mungkin bisa ditambahin lagi sama Pak. Nah, berarti kan bisa kita simpulkan bahwa dalam ibadah syariat dengan tarekat itu, ibadah syariat hakikat itu di dalam ibadah syariat itu kesadarannya baru sebatas kesadaran akal ya. Iya. Sementara dalam tarekat itu supaya berbuah hakikat itu kesadarannya itu kesadaran ruhani. Ya. Mengapa harus mencapai ke kesadaran ruhani? Karena hanya faktor ruhani kita yang bisa terhubung kepada Sang Maha Ruhani. Gitu. Nah, di mana jasmani kita beribadah, ruhani kita pun bisa beribadah. Itu. Nah, makanya yang kami tegaskan lagi bahwa di sini yang dimaksud dengan ulama dunia dengan ulama akhirat itu, karena akhirat itu hanya bisa dijangkau oleh ruhani, faktor mutlak di dalam diri kita, dan dunia itu hanya bisa menjangkau dunia kita dengan badan kasar jasmani kita. Terjadilah perbedaan pembelajaran. Yang syariat itu pembelajarannya untuk undang-undang hidup di dunia, kan, praktek-prakteknya. Tapi yang tarekat menuju hakikat itu adalah ilmu pengenalan Allah, ilmu supaya ruhani kita juga bisa beribadah. Gitu. Karena hakikinya kita itu sebenarnya yang ruhani ini bukan yang jasmani, karena yang jasmani akan kembali gak ada, sedangkan yang ruhani tetap kekal, sehingga perlu dipulangkan, harus pulang kepada Sang Maha Ruhani. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa manfaat. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bang Teja sama Pak Iwan ya penjelasannya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.